Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa bertemu secara langsung. Terus terang saya takut dengan suasana baru yang semakin mencekam. Gitu ya. Begini, ada ini yang kuantitatif yang hadir siapa? Mbak Mas Dwi, Selvia, ada lagi siapa yang kuantitatif? Saya, Pak. Oh, Ana Wahyu ya. Ana Wahyu. Ya. Wal sudah ada yang mewakili, Puan juga ada yang mewakili. Mas Ibnu Dwi, halo, cek dulu. Ya Pak Sis, halo. Ya, lama tidak ketemu Hadir, sama Pak. sampean saya. Kangen saya sama sampean Iya, saya. Pak. Iya Pak, mohon maaf. Saya doakan yang 2016 ini nanti awal bulan 1 lah. Awal bulan 1 atau pertengahan bulan 1 sudah bisa ujian. Iya Pak Sis. Untuk kuantitatif kemarin ada perombakan yang bagi saya signifikan karena bolak-balik yang ketemu adalah dengan sekarang sudah ada Bu Elok, kemudian saya sebut nama ya. Ini seperti kemarin sudah saya anggap keluarga semuanya. Saya adalah kolega Anda untuk bukan konsultasi lah, diskusi. Ya. Sekarang sudah ada sama-sama lulusan ITS-nya, sama-sama statistiknya, yaitu ada Pak Rendra dan juga ada Bu Elo. Ada kemarin beberapa kuantitatif itu memang saya mengamati bahwasanya kuantitatif ini adalah turun-temurun dari dulu angkatan paling tidak 2016, bukan 2016, lulusan 2016 sampai sekarang itu kuantitatifnya masih seperti itu saja. Saya menyarankan, terutama yang kuantitatif itu kemarin uji heterogenitas, kemudian uji normalitas, dan uji semuanya itu, tolong dilihat kembali ke beberapa buku rujukan yang asli. Atau katakanlah mencari buku rujukan yang mungkin dari buku luar pengarang IAIN Tulungagung. Terus terang yang angkatan yang sudah lulusan 2016 sampai sekarang itu banyak kiblatnya statistik itu adalah, saya sebut lagi, tapi tolong jaga nama baik ya. Memang kiblatnya sementara ini kepada Pak Agus Eko. Coba tolong lihat buku-buku kuantitatif yang lain. Itu pesan saya tentang uji-uji itu, tolong dilihat, kemudian disamakan, Anda belajar lagi, atau mungkin Anda membaca repositori dari perguruan tinggi lain. Itu sebagai imbuhan lah. Begitu. Kemudian soal analisis, mungkin bab 4 itu tidak ada perbedaan, mungkin bab 3-nya karena alat analisisnya seperti itu, nanti bab 4-nya juga berubah. Kemudian di bab 5, ini di bab 5 itu juga terjadi beberapa perubahan yang besar, terutama bagi kuantitatif, adalah di bab 5 itu pembahasan, banyak pembimbing, banyak penguji yang sekarang itu menghendaki bab 5 itu tidak lagi mainnya angka-angka. Itu memang sudah hasil murni dari kesimpulan bahwasanya katakanlah Mas Nafi kemarin apa Mas Nafi? Mas Nafi. Pengaruh pembiayaan bermasalah, tingkat kecukupan modal, profitabilitas terhadap bagi hasil. Bentar. Pembiayaan bermasalah terhadap pengaruh pembiayaan bermasalah, tingkat kecukupan modal,
dan profitabilitas terhadap bagi hasil. Nah, Tingkat bagi katakanlah, hasil. oke. Rodok tak adohne ya HP-ku sing sitoke. Sebagai kontrol mix saya. Katakanlah profitabilitas. Iya. Katakanlah profitabilitas itu berpengaruh dengan bagi hasil. Itu nanti analisisnya adalah, tajamnya adalah Anda bisa menganalisis profitabilitas bank. Bank apa, Mas? Bank titik-titik, katakanlah gitu ya. Bank? Iya, BNI Syariah. Ya. BNI Syariah. Bank BNI Syariah, Anda analisis, kemudian berkaitan dengan bagi hasil, mudharabah itu. Itu nanti Anda punya kajian, berarti punya kajian yang mantap tentang bagi hasil, kemudian Anda menganalisis tentang profitabilitas BNI yang Anda analisis dengan bagi hasil itu. Menurut Anda bisa menunjukkan data-data bahwasanya katakanlah ini positif dan signifikan, profitabilitas ini sudah dengan bagi hasil mempengaruhi. Anda harus bisa menunjukkan analisis bahwasanya profitabilitas BNI ini bisa menggambarkan di bagi hasil. Menurut saikimu di bab 5-nya. Jadi Iya. bab 2 dan bab 5 itu sudah benar-benar sinkron. Seperti itu. Kalau Anda mengatakan, katakanlah positif tapi tidak signifikan, atau negatif signifikan, Anda harus menunjukkan teori dan teori dan kenyataan-kenyataan di Kenyataannya. lapangan. Iya. Bukan angkanya. Bukan angkanya lagi sekarang. Iya. Ya, kemarin banyak tuntutan seperti itu karena bab 5 itu ya jangan ya hambar gitu kan, hambar rasanya. Hambar rasanya. Kalau tidak ada seperti itu. Jadi saya lagi sing bocor ini. Yes. Jadi seperti itu pembahasan kuantitatif. Oke, yang kuantitatif, Selvia, mungkin ada pertanyaan sama siapa tadi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Yo, di anu dhisik, mute dilangi dhisik. Mic. Kalau ada pertanyaan. Siapa tadi ada lagi? Belum ada, Pak. Piye? Belum ada. Belum ada, oke. Kira-kira wis punya angan-angan nanti untuk buku analisis kuantitatifnya silahkan dicari ya. Pokoknya jangan nyontoh repositori yang ada dari kakak-kakak kelas Anda. Karena banyak sekali revisi-revisi yang berkaitan itu. Tolong Anda paling tidak juga ya katakanlah prosentase ketika ujian pemahaman Anda terhadap rumus-rumus yang Anda berikan itu paling tidak ya saya nilainya paling tidak ya harus 80. Paling 75 ke 80. Seperti itu. Ketika Anda memahami menggunakan rumus-rumus yang ada. Karena sudah banyak sekali kemarin dosen-dosen yang matematika juga sudah masuk. Katakanlah ada Pak Topo, Pak Muniri, kemudian 2 orang itu yang saya ceritakan itu sekarang sudah banyak yang mendobrak teori statistiknya. Oke. Itu untuk kuantitatif. Sekarang yang kualitatif. Kualitatif sejauh ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya bagi saya. Itu yang kuantitatif memang seperti itu, memang harus banyak berubah. Yang kualitatif pesan saya adalah cukup sederhana saja.
kemarin saya memberikan Lasyati hadir. Lasyati hadir. Hadir, Pak. Oke. Coba nanti filenya saya cari lagi. Kemarin ada tulisan yang sudah saya upload di grup itu tentang bagaimana teknik paragraf satu spasi, kemudian teknik mengutip, itu semuanya tolong diterapkan ke tulisan Anda. Kemudian di bab 2 ya, untuk keseluruhan, Mas Nafi, penelitian terdahulu itu isinya harus memuat apa saja? Mas Nafi, silakan. Halo? Wah, iki menghilang nih. Iya, Pak Sis. Ya. Untuk bab 2 ya. Penelitian terdahulu itu harus ada apa? Memuat judul. Penelitian. Oh, itunya. Ya, memuat judul, terus tahunnya, metode penelitian, terus perbedaannya, metode hasil penelitian. Oke, hasil penelitian terus sama penelitian perbedaannya. Dan signifikasi perbedaan, ya. Oke, signifikansi perbedaan. Kuwi dieling-eling. Kuwi kabeh ya, kualitatif maupun kuantitatif. Mas Nafi kemarin, mohon maaf karena saking lamanya, teori-teori yang menunjukkan bahwasannya bagi hasil itu dipengaruhi oleh X1, X2, X3 itu sudah ada ya di bab 2. Sebentar. Teori yang mempengaruhi ya? Ya, teori yang mempengaruhi, ya katakanlah hubungan X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y. Ada, sudah ada. Sudah ada. Kata kuncimu itu, kata kuncimu. Besok yang kuantitatif. Bagi hasil, kata kuncinya bagi hasil. Ya, dipegang, itu semuanya pegangan Anda utama itu kuantitatif, karena ini adalah uji dari teori. Sekali lagi uji dari teori. Oke. Kalau kualitatif, seperti yang saya utarakan di pertemuan sebelumnya, baik yang angkatan 2017 ini juga sudah pernah bertemu dengan saya, bahwasanya mikir sopo gitu. Ya ini enak pitik. Petok-petok. Oke. Bahwasanya penelitian kualitatif itu kalau teori grounded teori ya, silakan Anda perkuat di wawancaranya. Kalau bab 2 jelas sudah Anda menggunakan semua teori-teori yang ada. Itu Mas Sotik Abdi itu juga bagi hasil. Kemarin saya juga nguji yang bagi hasil. Anda memang harus benar-benar memahami tentang bagi hasil. Jadi paling tidak cara awakmu kon menguraikan, Anda disuruh untuk menguraikan teori tentang bagi hasil atau mudharabah. Yang kualitatif itu, teori yang sudah Anda pegang itu paling tidak nilai Anda adalah 95. Seperti itu, penguasaan Anda adalah 95%. Jadi ketika Anda diuji, ketika Anda ditanya itu benar-benar memahami. Yes, kemudian untuk penemuan di lapangan, saya sudah mengatakan rumusan masalah, kemudian dikaji di teori, bab 4 itu adalah wawancara tentang sekitar teori-teori yang Anda tulis itu. Kemudian di bab 5 juga seperti itu.
kayak kualitatif kayak kuantitatif yang saya sampaikan tadi, tapi Anda menemukan keunikannya. Keunikannya itu harus Anda temukan. Katakanlah punyanya Yosi, di bocah hilang nih. Yosi adalah pakai 4P. Ya Mbak ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Halo. 4P itu Kotler ya. Kotler. Iya. Oke. Strategi promosi pemasaran yang pakai promosi itu, teori-teori promosinya sudah mantap. Kemarin bahkan era digital, teori promosinya sudah mantap, sudah bagus. Tetapi ketika di lapangan itu mahasiswa tidak bisa bertanya ataupun tidak bisa menyimpulkan bahwasanya promosi yang ada di lembaga titik-titik itu seperti ini. Jadi pada intinya Anda harus menemukan keunikannya itu di bab 5 itu sehingga bisa Anda menyimpulkan di bab 6. Wis ngono tok kata kuncine, kualitatif itu. Kemudian untuk pedoman wawancara dan pertanyaan wawancara itu berbeda ya. Pedoman wawancara itu berarti sama kayak yang namanya pedoman angket. Itu harus ada teori-teori yang melandasi. Itu dicatat yang kualitatif. Pedoman wawancara berarti sama dengan namanya pedoman angket. Itu harus ada kisi-kisi dari teori yang ada. Kemudian pertanyaan wawancara itu adalah menerjemahkan daripada teori-teori yang ada. Dan kualitatif itu nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu pun harus ada teksnya, semua jawaban-jawaban dari pertanyaan itu harus ditulis, diketik. Itu tugasnya yang kualitatif seperti itu. Jadi sama seperti kuantitatif, ada pedoman angket, kemudian angketnya, kemudian dari hasil angket. Sama saja nanti kedudukannya kuantitatif sama kualitatif seperti itu. Sudah itu tambahan dari evaluasi saya ketika ujian skripsi kemarin. Silakan ada yang curhat siapa, tak fasilitasi, kalau kurang ya Zoom-nya ditambah ngono wae. Yo sapa sing dhisik? Lasiati. Mikmu yo ora mbok onekne lho. Sodik, belum tak periksa ya. Saya terus terang yang kemarin belum saya baca. Saya masih ngengen. Ya. Siapa iki? Halo? Siapa yang bertanya? Pak. Yo, Dang. Saya masih jalan bab 5, Pak. Untuk Jalan bab 5 itu iya. Sik rada bingung nyimpel-nyimpel nih malian. Iya. Maksudnya teorinya itu loh, Pak, gimana? Dari wawancara terus digabungkan sama teori gitu kan. Iya, maksudnya kesimpulan-kesimpulan dari wawancara kan sudah ada wawancaranya kan. Bab 5 itu adalah kesimpulan-kesimpulan dari hasil wawancara itu, kemudian Anda cross check dengan apa itu teori yang ada. Kemudian setelah itu ada enggak satu ya ada kemiripan, katakanlah sama atau bahkan nanti ada keunikan tersendiri. Katakanlah awakmu itu apa jenenge akuntabilitas. Akuntabilitas itu harus mempunyai ABC seperti itu katakanlah. Ternyata di bumdesmu kuwi ada satu cara tambahan lain. ya. Ngono kuwi. Misalnya.
Oke. Itu bisa disebut keunikan, misal Ya, tambahan. bisa. Iya, memang itu keunikan Anda, keunikan di BUMDes Anda seperti itu. Iya, Pak. Hmm. Sekali lagi angkatan yang 2017 ndak usah wedi-wedi loh ya. Wis nyantai ngono lho, iki dianggap kabeh kanca, kolega untuk sama-sama diskusi. Itu teorinya dari jurnal nggak apa-apa, Pak? Nggak Nggak harus apa-apa, buku semua gitu? nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya sudah ada teorinya, nggak masalah. Iya. Sebenarnya akuntabilitas sih malah wis rodok, teori ini kan rodok abot-abot toh. Bahkan teori secara internasional kan ya malah wis enak. Nah, awakmu rodok wani berbasis Inggris ngono ya ora masalah. Ben rodok keren ngono lho. Engko sing nguji wis ndredeg dhisik anggenmu. Jurnal internasional, Pak? Iya, ngono wis rodok ndredeg dhisik anggenmu. Piye to? Oh, Nyapa selfie bisa. guyu-guyu. Akhirnya awakmu wis duwe jurnal internasional terus nggo pedoman ngono terus awakmu kan wis nguji paling berapa loh 30 menit kan. Ketika Anda sudah mengungkapkan itu kemudian rodok ndek kemelarat ngono bagus ini. Ngono bisa. Dredeg iki yang ditanyakan apa gitu loh, Pak? Bingung. Jo, nanti kan ada simulasi, makanya saya kan wis tak Oh, enak nih toh simulasi besok tak buka gitu simulasi. Biasanya ini simulasinya pakai Zoom, itu bareng-bareng simulasi ujian gitu aja. Sekitar apa yang ditanyakan semuanya tak bedah wes, penak-penaan. Yo takono, yo sih. Awakmu ngomong pengen konsultasi, wis tau ngomong neng kene. Takon bebas, ndak masalah. Ora usah izin. Sodik, Irjam. Iki Irjam urung setor blas toh? Belum. Belum, ya. Sik nyantai, ngenteni Win. Pak, saya mau tanya, Pak. Lah yo ngono wis tak takono. Kalau judul saya yang kan strategi produksi, kalau diganti strategi pemasaran apa bisa, Pak? Cetok, awakmu diingin jimo apa toh? Kualitatif, Pak. Iya, maksud saya perusahaanmu apa? Oh, industri kerajinan bunga hias. Lah ya kuwi malah apik to produkmu ngono kuwi. Nek strategi produksi dan pemasaran ngono ora masalah. Oh. Tinggal 10 menit Tapi lagi. kalau diganti pemasaran gitu, apa boleh, Pak? Yang produksi itu diganti pemasaran gitu? Ya enggak, kalau produksi kan pemasaran kan paling tidak ada 4P itu. Di salah satunya adalah produk kan gitu kan. Ya. Ya ada masalah. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Enggak apa-apa. Oh iya ya. Soalnya saya cari referensi susah, Pak, yang susah. Iya. Kayak kemarin saya menguji kuantitatif warga hijab Tulungagung. Pasti yang cewek-cewek kenal. Warga hijab Tulungagung ketika ngomong kuantitatif dengan strategi produksi. Strategi produksi kerudungnya hijab, kemudian kelambi apa? Gamis, hijab, gamis, kemudian sama pernak-pernik. Lah hijabnya modelnya bagaimana? Produk satu persatu itu harus dikuliti.
Hijabnya modelnya apa, bahannya apa, kemudian dibandingkan dengan yang lain, satu persatu itu harus dikuliti. Gamis juga seperti itu. Gamis ini modelnya seperti ini, kemudian keunggulannya apa, bahannya apa, itu harus dikuliti satu persatu. Ngono kuwi jenenge produk. Ya, Apa ya? ya Pak, baik saya ganti pemasaran gitu Pak. Iya, enggak masalah. Ya, baik Pak, terima kasih. Tong ini loh, pada kuncinya saya itu enak kayak Mbak Lasiati ini tadi ya. Paten ono jam. Mik. Iya Pak. Oh iya Pak. Manukmu kutut ngili-ngili. Tuh, nek sapa iki? Wah, Anafi iki sing gampang duwe suara-suara. Oh, wis. Nah, sik arep ngomong apa iki menglali aku. Bukan, arep ngomong apa iki mau? Lasiati ya, kayak punyanya Lasiati. Kayak punyanya Lasiati itu tadi, semisal teorinya masih kurang, Pak. Saya pengen nambah bab 2, monggo silahkan. Nanti sehingga di bab 5 itu analisis saya itu lebih tajam dan mengena. Ternyata saya ketika menemukan di lapangan itu saya harus menambah beberapa teori-teori di bab 2. Tidak masalah, saya nyantai aja, Pak. Asalkan sampai nulisnya bener gitu aja. Ngono kuwi. Abdul Goza, sawi men to awakmu. Nah, ndi iki mek ditinggal ngalihi bar mlebu. Yayu Wisanti yang barusan masuk. Yosi emang apa isi do tapan mau? Belum toh? Belum. Gimana, Pak? Wis do takon belum? Belum. Ya ndang tekono. Penak nih, stok kabeh bene krungu ora masalah. Siapa tahu persoalan Anda itu sama dengan yang lainnya. Pak, ini rumusan masalah saya yang kemarin itu saya ganti ke pendukung bauran pemasaran. Apa? Wingi apa wingi lali aku. Ayo wingi apa? Unine apa malian? Apa saja yang menjadi pendukung bauran pemasaran pada home industry TY Stainless Steel? Faktor pendukung ya. Ya. Ndak wani analisis internal eksternal ngono ndak wani. Belum baca-baca, Pak. Ya, jajal yang itu. Jajal internal eksternal terhadap pemasaran ngono jajal. Mbak Selvia sudah punya pandangan kira-kira referensinya nanti untuk bab 3-nya? Cari-cari coba ya. Coba-coba mencari. Iya, Pak, insya Allah. Kok jelas kuantitatif sekarang sudah banyak dosen kuantitatif itu jelas akan diarahkan kepada dosen kuantitatif. Timbangin teman-teman, aku wis mek ngono tok. Iya, Pak. Siapa mau cerita? Mbak Ana Wahyu ya? Ana Wahyu. Wan. Nggih, Pak. Wingi ngendi?
Kenapa, Pak? Endi anumu? Pantai. Demak. Teknik bukan, Pak, BMT. Oh, BMT. Oh, BMT-mu sing loro wingi ya? Iya. Ya. Sidane jimuk ngendi? BMT mana? Itu pakai BMT Muamalah sama BMT Anur. BMT Anur. BMT Muhammadiyah Anur. Bukan, BMT Muamalah Kutanyar, terus BMT Anur Karangrejo. Nur. BTM atau BMT? BTM. Nah, BTM, Baitul Tampil Muhammadiyah kan? Iya, iya. Oke. Pak, kalau rumusnya itu kan saya dulu pakai rumusnya Slovin. Terus Hmm. semisal saya ganti pakai rumusnya Suharsimi itu apa bisa? Monggo, pokoknya ngene loh, alasanmu ketika nanti ditanya aja kayak kemarin. Kenapa pakai Slovin agar apa gue jenenge subjek pendidikan saya sedikit. Ngono kan yo konyol loh, pertanyaan apa itu pernyataan ini kan yo konyol kan. Ngisin-ngisini loh Iya, sebagai mahasiswa kok akademik kok kayak ngono kan. iya. Penting ketika Terus itu, Pak, kan saya masih bingung yang masalah angket itu loh, Pak. Kan yang kalau kan variabel saya itu kualitas layanan sama strategi segmentasi pemasaran. Nah, kalau kualitas layanan itu misalnya kuesionernya saya tujukan ke nasabah, terus strategi segmentasi saya ambil metode observasi sama wawancara ke petugas BMT gitu gimana? ya tambahan enggak masalah, tapi angket tetap harus ada karena apa itu jenenge penetrasi pasar. Strategi segmentasi pemasaran. Oke, segmentasi pemasaran tetap ditanyakan lewat angket. Cari apa itu? Cari apa indikator-indikatornya. Berarti itu tetap ditanyakan ke nasabah. Ya, tetap angket karena analisis Anda adalah angket. Pengumpulan data kan ada dokumentasi, Anda juga wawancara, terus juga angket. Enak apa enggak pengumpulan Iya, data? ada. Ya, itu pun yang bab 5 sebagai pendukung juga enggak masalah. Nanti Anda punya foto-fotonya sebagai dokumentasi juga enggak masalah. Malah bagus ngono loh. Semisal nanti tidak Iya. boleh foto-foto tidak boleh ada di bab 5. Jadi dekat ning lampiran enggak masalah ngono. Iya. Ngono lho. Iya, Pak. Jadi sekarang adalah kita mainnya data. Anda punya data angka yang sudah Anda analisis, kemudian Anda harus punya bukti. Ngono, saiki meneng kuantitatif. Ora kaya dhisik, positif signifikan. Ngono ndak. Iya, Pak. Oke, kurang 1 menit. Saya berpesan begini. Tolong Anda benar-benar membaca berulang-ulang latar belakang masalah Anda. Kira-kira judul latar belakang masalah Anda itu sudah benar-benar menguatkan judul yang Anda ambil atau belum. Anda harus benar-benar mencari, ya buat teliti, buat ubah-ubah karepmu, tidak masalah. Yang